Tipidum, ya kan? Katanya kan yang didigitalisasi punyanya Pak Jokowi karena presiden. Ya ayo digitalisasi semua tahun 85 angkatannya Pak Jokowi kalau benar. Dan tadi kami minta yang analog itu, yang skripsi seangkatan atau tahun lulusnya sama dengan Pak Jokowi 85, ternyata sudah disita oleh UGM. Nggak ada lagi di Fakultas Kehutanan UGM perpustakaannya. Dan kami disuruh balik lagi ke Humas. Humas katanya koordinator Humasnya malah dinas luar. Gitu saudara-saudara. Jadi kami sudah minta tadi di fakultas di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu kan bisa siapapun berkunjung ya untuk melihat, ternyata disita gitu loh. Tidak ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM skripsi-skripsi terutama yang kosong-kosong itu, yang lembar pengesahannya cantik tapi kosong seperti Sigit Hartwinarto, Lembah Edianto, Edi Trianto, Sri Dominingsi, itu kan Sri Murtiningsi atau apalah itu, pokoknya kosong dan pakai Times New Roman, dicetak modern yang sama katanya dengan punya Pak Jokowi tapi kosong tanpa tanda tangan apapun. Nah kami kan ingin lihat benar nggak itu, kan gitu ada di Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ternyata sudah disita semua saudara, sudah disita dan tidak didigitalisasi juga. Iya Pak. Maaf, ini masalah sita menyita ini. Saya dari segi hukum ya, dari segi hukumnya ini nggak bisa apa ini. Dari segi hukum ini betul-betul itu yang berhak menyita hanya pengadilan, termasuk Bareskrim yang di perpustakaan itu diambil, itu nggak boleh. Mungkin itu namanya itu bukan disita. Kalau bahasa saya, bahasa hukum perampokan. Disimpan oleh perampokan itu. Rektorat. Enggak, ini merampok, itu merampas, itu perampasan nggak boleh. Kalau namanya menyita itu harus ada putusan pengadilan atau putusan perintah dari pengadilan untuk menyita barang bukti itu nggak bisa, apalagi rektor. Itu nggak boleh. Jadi yang dilakukan UGM ini adalah perbuatan melawan hukum. Ya betul, menyita. Hukum bukan hukum rimba, hukum Indonesia, undang-undang. Kalau hukum rimba mereka lakukan sekarang. Ini mengerikan sekali, ini bisa jadi bahan untuk sidangnya Pak Taufik di Solo ini. Iya, Dr. Taufik. Betul itu nggak boleh menyita sesuatu. UGM itu kan barang uang negara punya itu. Arsip negara. Nanti akan kami berikan ya, Sentana akan memberikan dengan gratis, Pak Janes dan Dr. Rismon akan memberikan dengan gratis hasil-hasil investigasi kami kepada Dr. Taufik. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jadas. Ada varian baru jambu. Tapi menarik jambunya. Ya, sahabat RH sekalian, lagi-lagi Rismon ya. Rajin sekali Rismon memburu informasi tentang ijazah Jokowi. Kali ini dia tunggu bukan 1 jam tapi 2 jam. Kalau lakukan 1 jam saja, ini 2 jam dia tunggu. Ova Emilia atau wakil rektor 1 ya. Ternyata mereka tidak datang menemui Rismon. Pejabat-pejabat lain UGM juga tidak ada yang datang. Kok bisa begitu UGM ya? Barangkali UGM sudah sakit gigi sekarang, tidak berani lagi menyampaikan informasi apa-apa ke Rismon, karena kesalahan UGM adalah ketika dia menyampaikan informasi, Rismon kemudian berkelebat untuk menangkap kejanggalan yang terjadi atau yang dia dapat peroleh secara cepat, termasuk ketika dia melihat ijazah Jokowi. Nah, rupanya dia ingin ambil atau lihat ijazah-ijazah tahun 85 yang ditengarai satu generasi dengan Jokowi. Ternyata sobat era sekalian, ijazah tersebut sudah diamankan. Padahal nggak boleh menyita sembarangan. Penyitaan itu harus dengan izin pengadilan. Kalau nggak ada izin pengadilan, nggak boleh melakukan penyitaan barang bukti. Jadi sembarangan aja ya kan. Termasuk juga bendel koran yang dibikin satu bendel Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September. Bendel itu diambil 3 bulan itu hilang atau diamankan. Nah itu harusnya tidak boleh begitu sobat era sekalian. Harusnya ya ini informasi yang terbuka bagi publik, tetapi ya gimana? UGM sudah mulai khawatir dengan Rismon Zianifar. Nah ini yang terbaru ya, Rismon menunggu Ova Emilia yang tak datang-datang, dan Rismon kemudian berjanji akan datang kembali tadi ya. Luar biasa semangatnya Rismon.
walaupun dari Baligo jauh begitu, tapi dia mau bersusah-susah untuk mendapatkan informasi dengan sohib setianya, yaitu Michael Sentana namanya dari Sentana TV. Oke, coba kita sedikit bacakan ini ya. Fajar.co.id Jakarta, Rismon Sianipar mengaku gagal bertemu dengan Rektor Profesor Ova Emilia dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Profesor Wening Udas Moroh. Rasanya bukan Profesor Wening deh, kalau bidang kemahasiswaan itu rasanya Ari Sujito ya. Dan bisa jadi Ari Sujito ini titipan Pratikno mungkin ya. Hal ini diungkapkan Rismon setelah menunggu sekitar 2 jam di Universitas Gadjah Mada UGM Jumat. Tidak ada pertemuan karena pihak rektor dan wakil rektor UGM itu katanya tidak ada di tempat. Ada dinas di luar, ujar Rismon kepada Fajar.co.id Jumat malam. Bukan hanya pejabat tertinggi di kampus, kata Rismon, koordinator humas UGM pun disebut sedang tidak berada di kantornya. Kalau Wening ini kalau nggak salah wakil rektor 1 bidang akademik ya. Begitu juga dengan koordinator humas UGM juga katanya sedang ada di luar. Jadi tidak ada yang ditemui, ucapnya. Karena menunggu selama 2 jam tidak ada tanda-tanda kehadiran rektor maupun wakil rektor di kampus, Rismon memilih untuk mencari fakta baru. Saya memberikan nomor handphone pribadi ke staf humas sehingga mungkin minggu depan saya datang lagi, Rismon menuturkan. Luar biasa semangat Rismon, kita patut acungi jempol ya. Pakar digital forensik ini mengatakan dirinya sempat mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ia mencari informasi lebih dalam terkait skripsi alumni 1985. Menurut staf perpustakaan, skripsi tersebut sudah disimpan dan diamankan pihak UGM, tandasnya. Luar biasa. Sebelumnya diberitakan pakar digital forensik Rismon Hasihol Sianipar tidak berhenti mencari kebenaran terkait ijazah Presiden ke-7 Indonesia Jokowi. Meskipun telah ada penegasan dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Jokowi asli dan betul-betul lulusan Universitas Gadjah Mada, Rismon masih ragu. Teranyar Rismon mendatangi langsung kampus yang dulu menjadi tempatnya menimba ilmu. Ia ingin mendapatkan jawaban dari apa yang dianggapnya masih janggal. Rencananya Rismon ingin menemui Rektor UGM Profesor Ova Emilia dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Profesor Wening Udas Moroh. Rasanya bukan ya, karena pada pertemuan 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, Profesor Wening berjanji untuk merilis video utuh pertemuan kami, ujar Rismon. Video itu sangat penting bagi Rismon sebab akan menjadi jawaban terhadap laporan polisi yang dibuat Peradi Bersatu. Rismon dianggap melakukan dugaan penghasutan, tetapi hal itu tidak dipenuhi. Jadi salah satu tujuan saya bertemu kembali untuk meminta video tersebut dirilis atau kami yang merilis, sebutnya. Ia menekankan bahwa publik berhak mengetahui pembicaraan yang ada di ruangan 109 tersebut. Apakah di ruangan itu kami menghasut atau apa? Jadi argumentasi kami juga bisa ditonton publik, Rismon menuturkan. Ya nggak mungkin lah menghasut. Menghasut kok di ruangan ya. Selain itu, sesuatu yang tidak kalah penting bagi Rismon, bantahan mantan dosen UGM Kasmujo setelah ditemui di kediamannya belum lama ini. Berikut juga saya ingin meminta klarifikasi langsung dari rektor atau wakil rektor UGM perihal bantahan dari Pak Kasmujo bahwa dia bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan dosen pembimbing skripsi yang diakui oleh Pak Jokowi, bebernya. Rismon bilang bukti yang ditampilkan Dirtipidum Bareskrim Polri saat jumpa pers beberapa waktu lalu juga patut dipertanyakan. Tambah takut orang nemuin Rismon ini. Terkait bukti yang ditampilkan Dirtipidum bahwa Pak Jokowi itu terdaftar sejak awal dengan tingkat studi sarjana muda atau SM. Bagaimana mungkin seorang sarjana muda bisa menulis skripsi maupun melaksanakan KKN, tandasnya. Ya, sahabat sekalian, Rismon. Luar biasa ya, Rismon Hasihol Sianipar. Saya speechless mau ngomong apa lagi ya. Congratulations Rismon ya. Kita doakan semoga tidak ada aral lintangan, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang memarking, tidak ada yang mau berniat jahat kepada Anda yang terus berjuang untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya menyangkut ijazah palsu Jokowi. Dua hal, Anda bertindak atas nama kepentingan publik ya, karena publik juga pengen tahu soal keaslian ijazah tersebut, dan yang kedua tentu Anda harus memprotek diri sendiri dari ancaman dianggap telah melakukan pencemaran nama baik bila Anda tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Tapi kalaupun ya dengan sebuah proses yang genuine dikatakan ijazah Jokowi itu asli, it doesn't mean Anda kemudian layak untuk dipidanakan. Why? Karena Anda melakukan sebuah
tindakan yang mengatasnamakan kepentingan publik. Kan mengetahui ijazah itu sesungguhnya juga bukan sebuah kejahatan. Anda ingin mencari informasi yang sesungguhnya tentang ijazah, dan ketika ada informasi Anda melakukan uji forensik, dan uji forensik itu kemudian memberitakan kepada Anda bahwa tidak identik, atau kalau istilah Anda original dan fake dan original, dan tidak original, jadi tidak bisa dihakimi juga sesungguhnya. Tetapi kan kita tahu bahwa kekuasaan kadang-kadang menghakimi orang yang berbeda pendapat dan berpikir. Begitu ya saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih atas update-nya Rismond. Nanti kalau seandainya banyak yang bisa kita update, tentu kita akan hubungi lagi dan kita interview seperti biasanya. Begitu sobat era sekalian, ya, dengarkan dulu berita bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.